Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kali ini kita akan membahas ya, untuk pretest 1 yang sudah kalian kerjakan tadi. Ada 5 indikator yang telah kalian kerjakan. Yang pertama adalah pengukuran dan alat ukur. Kemudian yang kedua adalah pemisahan campuran. Yang ketiga suhu dan konversi suhu. Kemudian yang keempat gaya dan hukum Newton. Dan indikator yang terakhir adalah energi potensial dan energi kinetik. Nah, selanjutnya, next. Indikator yang pertama ya, untuk soal yang sudah kalian kerjakan yaitu pengukuran dan alat ukur. Di sini ada soal tentang neraca 3 lengan. Kenapa disebut dengan neraca 3 lengan? Karena di sini ada 3 lengannya di sini. Ini lengan pertama ya. Lengan pertama, lengan kedua, dan lengan ketiga. Dan untuk neraca ini satuannya adalah gram. Ini pasti gram satuannya. Sehingga untuk mengerjakan hasil pengukuran ini cukup kalian tuliskan X. Kita misalkan hasil pengukuran adalah X. Tambahkan saja ini cincin yang ada di sini. Kita tambahkan berarti 90 ditambah cincin yang kedua berapa, ini menunjukkan angka 101 ditambah cincin yang ketiga di sini berarti berapa ini, 7,5. Sehingga kalau kita tambahkan ketiga nilai ini maka didapatkan 198,5 gram. Ingat, satuannya adalah gram untuk neraca, sehingga kita dapatkan nilai yang ini ya. Selanjutnya masih di indikator pertama yaitu pengukuran dan alat ukur. Kali ini kita mendapatkan soal penggaris atau mistar. Nah, kalian lihat di sini penggaris atau mistar itu memiliki satuan cm. Kita lihat di sini ada pensil yang diukur menggunakan penggaris. Ini bagian awal pensil dan ini bagian ujung atau bagian akhir. Bagian awal itu dia tercatat 2 cm dan bagian akhir 5 cm. Nah, berarti hasil ukurnya sama dengan 5 dikurangin 2. Berapa? Berarti kita dapatkan 3 cm. Ingat, satuannya cm. Berarti pilihan yang pertama ini udah betul. Yang diminta adalah kecuali. Kemudian kita konversi ke milimeter. Kita konversi ke milimeter. Nah, ini lihat tangganya, centimeter ke milimeter, dia turun. Kalau turun berarti dikali, turunnya 1 kali. Dikali 10 berarti jadinya 30 mm. Berarti ini udah betul juga. Kemudian kalau kita konversi ke meter berarti naik ya. Centimeter ke meter naik 1, 2, naik 2 berarti dibagi 100. 3 bagi 100 berarti hasilnya 0,03 meter. Nah, ini juga betul. Kita cek yang terakhir, kita jadikan ke desimeter. Centimeter ke desimeter berarti naik 1, berarti bagi 10. Berarti kalau jadikan desimeter, 3 bagi 10 0,3 desimeter. Berarti ini yang salah. Jawabannya adalah yang ini ya. Lanjut, next untuk soal berikutnya. Nah, indikator yang kedua adalah pemisahan campuran. Ini harus kalian pahami materinya dulu. Selanjutnya kita menuju ke materi untuk pemisahan campuran. Nah, ini untuk materinya kalian pahami di sini ada berapa ini? 7 ya, 7 pemisahan campuran. Kita pahami satu persatu. Yang pertama adalah penyaringan atau filtrasi. Penyaringan ini saya kalian udah paham ya. Metode yang digunakan untuk memisahkan cairan dan padatan yang tidak larut berdasarkan perbedaan ukuran zat-zat yang bercampur. Nah, ini kalau contohnya adalah apa ini? Penyaringan air ya, penyaringan air. Jadi ini penyaringan air sederhana. Jadi air yang kotor itu bisa jernih dengan alat ini yang disaring atau difiltrasi. Yang pertama.
Kemudian yang kedua adalah penyulingan. Apa itu penyulingan? Penyulingan atau destilasi adalah proses pemisahan campuran dengan cara penguapan yang diikuti dengan pengembunan berdasarkan perbedaan titik didih. Jadi contohnya di sini adalah pada industri minyak bumi ya, yang menghasilkan minyak bahan bakar. Jadi minyak mentah itu ya, itu diproses menggunakan destilasi bertingkat. Jadi itu akan menghasilkan gas yang paling atas, kemudian akan menghasilkan bensin, akan menghasilkan aspal itu yang paling bawah, akan menghasilkan lain-lain ya, minyak tanah, solar dan seterusnya. Dan ini adalah gambar destilasi biasa. Ada campuran ini di sini, kemudian dipanaskan dan dia akan menjadi uap. Uap itu dia akan memiliki titik didih yang berbeda-beda sesuai dengan bahannya masing-masing. Kemudian dia akan diseluruhkan ke sini dan ada kondensor di sini. Ya, kondensor itu pendingin sehingga uap itu akan didinginkan dan dia akan menjadi air lagi. Itu konsepnya. Biasanya contoh untuk pembuatan minyak kayu putih, ya, pembuatan minyak wangi dan seterusnya itu menggunakan ini. Kemudian yang ketiga adalah kromatografi. Apa itu? Yaitu metode yang didasarkan pada perbedaan kecepatan merambat antara partikel-partikel zat yang bercampur dengan medium diam ketika dialiri medium kerak. Nah, contohnya di sini adalah pemisahan warna pada tinta. Jadi tinta sebenarnya contoh warna oranye. Warna oranye itu kalau kita ingin mengetahui warna oranye itu sebenarnya berasal dari warna apa, itu bisa menggunakan teknik kromatografi ya. Jadi di sini warna oranye ya, itu dipisahkan menggunakan teknik ini. Ini air biasa, kemudian ini bisa tisu atau bisa kertas saring juga boleh. Kita teteskan warna oranye di sini, maka air itu akan merambat ke atas dan akan membawa warna asli. Contoh di sini apa ini, pink ya, pink akan terpisah di bawah, kemudian di atasnya ada biru, di atasnya ada kuning. Kenapa kuning di atas? Karena dia memiliki cepat rambat yang lebih besar dibandingkan warna biru ataupun warna pink. Berarti yang paling cepat rambatnya itu kuning, biru baru pink. Ini warna ini berarti dihasilkan oleh warna atau pink, biru dan kuning. Ini kromatografi pemisahan warna pada tinta. Atau bisa mengidentifikasi pertanian yang tercemar pestisida, kemudian mengidentifikasi narkoba pada tes urin, ini menggunakan teknik kromatografi. Kemudian yang keempat adalah sublimasi. Apa itu? Metode yang hanya digunakan untuk mengubah zat padat menjadi gas atau menyublim. Intinya untuk sublimasi adalah pemisahan campuran antara dua zat, yang satunya bisa menyublim, yang satunya tidak. Contoh pemisahan yodium dari garam. Contoh di sini ya, ini ada apa ini? Campuran kapur barus dan pasir. Nah, ini kapur barus kan dia bisa menyublim. Kapur barus dan pasir ini akan dipisahkan dengan cara apa? Dengan cara penyubliman atau sublimasi. Dipanaskan, maka kapur barus itu akan menguap, dia akan menjadi uap. Dan setelah dia menjadi uap, dia akan tertangkap oleh wadah yang di atasnya ada es batu. Di uap itu akan menempel di wadah ini. Kemudian karena wadah ini dingin, maka dia akan mengeras, akan mengkristal. Nah, itu cara pemisahan dengan sublimasi seperti itu. Yang kelima adalah sentrifugasi. Apa itu? Metode yang digunakan untuk memisahkan partikel yang lebih halus dalam jumlah lebih sedikit daripada filtrasi. Maksudnya apa? Contoh adalah pemisahan sel darah merah dengan sel darah putih dari plasma darah. Ini kalau masuk ke kedokteran kalian menemukan alat ini ya. Alatnya kurang lebih seperti ini. Jadi ada tabung reaksi, ini berisi darah ya, darah yang kita ambil dari pasien misalnya. Kemudian ingin kita pisahkan antara plasma darah, kemudian sel darah merah dan sel darah putih. Kita masukkan ke dalam ini, tabung ini. Kemudian ini diputar sangat cepat dengan kecepatan yang sangat tinggi, sehingga dengan kecepatan itu maka partikel-partikel itu akan terpisah. Setelah itu kita endapkan dan dia akan memisah sendiri. Di atas adalah plasma darah yang massa jenisnya lebih kecil. Kemudian di sini ada
keping, sel darah merah, dan sel darah putih seperti itu. Itu adalah sentrifugasi. Kemudian dekantasi, apa itu? Dekantasi itu nama lainnya adalah pengendapan. Ini cukup mudah. Jadi ini sering kita gunakan ya kalau misalnya kalian kopi itu ya, kopi itu kan lama-lama mengendap di bawah. Itu sama, ini pengendapan itu pemisahan campuran antara zat padat dan zat cair di mana ukuran zat padat dan cukup besar. Kopi, kemudian teh tubruk gitu ya. Itu dekantasi, dia diendapkan biar di bawah, kemudian kita ambil cairannya seperti ini. Nah, itu dekantasi namanya. Kemudian yang terakhir adalah kristalisasi. Proses pembentukan kristal padat dari suatu larutan induk yang homogen melalui pemanasan. Contohnya adalah pembuatan garam oleh petani garam. Jadi air laut dimasukkan ke lahan yang cukup luas dengan permukaan yang tipis, maka air laut itu akan menguap, airnya akan menguap dan sisanya adalah garam ini, yaitu pemisahan dengan cara kristalisasi. Ya, itu kita kembali ke awal ya untuk pembahasan ini. Nah, untuk soal yang ini berarti apa? Kapur barus. Nah, sudah jelas ini kapur barus. Kapur barus berarti dia menyublim, jadi sublimasi jawabannya. Ya, lanjut next. Ini masih pemisahan campuran. Ini apa? Kertas saring. Nah, saring berarti filtrasi. Ada filtrat di sini. Ada residu. Berarti filtrasi ini ya. Gampang ini kalau kalian paham. Lanjut untuk indikator yang ketiga adalah suhu dan konversi suhu. Nah, di sini ada rumus. Nah, rumus ini kalian lihat FRCK-nya. FRCK fried chicken gitu ya. 9455 ini kalian harus hafal. Fahrenheit, Reaumur, Celsius dan Kelvin 9455. Nah, keterangannya di sini yang ditanyakan pembandingnya ditaruh di atas. Ini pembanding 9455. Fried chicken nomor teleponnya 9455 ya. Yang ditanyakan pembandingnya ditaruh di atas, yang diketahui pembandingnya ditaruh di bawah. Nah, kemudian untuk Fahrenheit, jika ditanya maka F ditambah 32, jika diketahui Fahrenheit dikurangi 32. Untuk Kelvin, jika ditanya Kelvin plus 273, jika diketahui Kelvin dikurangi 273. Nah, sekarang kita menuju ke soal. Air panas diukur menggunakan termometer Fahrenheit menunjukkan angka. Berarti ini Fahrenheit. Hati-hati kalau Fahrenheit. Fahrenheitnya diketahui. Berarti kalau Fahrenheitnya diketahui dikurangi 32. Kita rumusnya ada apa nih? Kecuali ya. Kecuali. Kita cari Reaumur, kita cari Celsius, kita cari Kelvin. Ada cukup banyak. Kita praktekkan satu-satu. Kalau yang ditanyakan Reaumur, berarti R sama dengan yang ditanya mana? Yang ditanyakan ditaruh di atas. Pembandingnya ditaruh di atas. Reaumur itu 4. Berarti ini ditaruh di atas 4-nya. Keterangan berikutnya, yang diketahui pembandingnya ditaruh di bawah. Yang diketahui mana? Ini. Yang diketahui adalah Fahrenheit, berarti ditaruh di bawah. 4/9 dikali, ingat Fahrenheit berarti dikurangin 32. Berarti F dikurangin 32. Ini seperti ini. Kita masukkan 4/9 dikali Fahrenheitnya 77 kurangin 32, kita kurangin dulu, berarti ini tetap 4/9 dikali berapa nih? Berarti 45 ya. Ini kita bisa coret 45 sama 9, berarti sisanya berapa ini? 5 ya, sisanya 5. Berarti Reaumurnya sama dengan 4 kali 5 20 derajat Reaumur. Berarti ini yang betul. Ini jelas salah. Nah, itu kan.
kecuali sih, ya kan? Yang benar kecuali. Coba kita cari yang Celcius biar kalian lebih paham. Yang ditanyakan Celcius berarti atasnya 5 kan? Yang diketahui Fahrenheit berarti bawahnya 9 dikali, karena Fahrenheit maka dikurangi 77 dikurangin 32 sama dengan tadi, berarti 5/9 dikali 45. Ini dicoret, ini 5, berarti hasilnya 25 derajat Celcius. Nah, ini berarti betul juga. Sekarang kalau Kelvin, nah Kelvin kita cari yang Kelvin, berarti K sama dengan yang ditanyakan K, berarti K nya di atas 5 ini ya. Yang diketahui F sama dengan tadi dikali F berarti 77 kurangin 32 seperti itu, sama dengan tadi ini 5/9 dikali 45. Ini saya coret, berarti ini 5 kali 5 hasilnya 25. Nah ingat, ini Kelvin, ada keterangan di sini untuk Kelvin. Jika ditanya Kelvin maka ditambah 32. Oke, 273 sorry 273. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 298 Kelvin, berarti sudah ketemu. Nah, itu next, lanjut. Nah ini masih sama konversi suhu, berarti kita pakai konsep yang tadi, yang ini ya, konsep yang ini FRCK, Fahrenheit 9455. Air panas diukur menggunakan termometer Celcius menunjukkan angka 40 Celcius, berarti yang diketahui 40 Celcius. Pengukuran yang benar menggunakan termometer lain adalah sama ini, kita cari nomornya dulu. R sama dengan R pembandingnya berapa tadi? 4. Celcius pembandingnya 5 dikali Celcius. Nah, kalau Celcius itu langsung nggak usah dikurangin, berarti kali 40. Ini coret aja, berarti hasilnya 8 sama dengan 32 Reaumur, derajat Reaumur. Nah udah ada ini, nah langsung ini aja ya, pasti salah. Coba kalau Fahrenheit kita cari Fahrenheit. Nah berarti berapa Fahrenheit? 9 per Celcius 5 dikali Celciusnya 40. Nah ini berarti coret, ini hasilnya 8, kemudian ini berapa? 9 kali 8 72. Ingat, nah ini kita kembali ke sini dulu. Kalau Fahrenheit ditanya maka ditambah 32. Nah ini kita kembali ke sini, berarti ini ditambah 32. Berarti hasilnya berapa? 2 tambah 2 4, berarti 104. Ini juga salah ya. Jadi jawabannya yang B, langsung saja. Indikator yang keempat, gaya dan hukum Newton. Berdasarkan gambar di atas, besar resultan gaya dan arah gerak benda ya. Berarti ini ada keterangan gaya searah dijumlahkan, gaya berlawanan arah dikurangin, arah benda menyesuaikan arah gaya terbesar. Di sini ada gaya yang searah, ini gaya yang berlawanan. Searah berarti jumlahnya berapa nih? 10 tambah 15 berarti 25 Newton. Yang ke kanan 25 Newton, yang ke kiri 5 Newton, berarti arahnya ke arah kanan kan? Ini yang lebih besar, arahnya ke kanan, berarti kemungkinan ini sama ini. Kita cari nilainya. Resultan berarti yang ke kanan itu nilainya 25, sudah kita jumlahkan tadi, dikurangin yang ke kiri 5, berarti berapa? 20 Newton. Nah ini soal gampang, harus benar kalau ada soal seperti ini. Jawabannya yang pilihan kedua. Lanjut, indikator keempat masih gaya dan hukum Newton. Ini perhatikan gambar berikut.
sebuah benda ditarik oleh gaya 30 Newton ke arah kanan dan massa benda 5 kg. Ini pakai hukum Newton. FMA, di mana F adalah gaya Newton, M adalah massa kilogram, dan A adalah percepatan meter per sekon kuadrat. Kita berarti pakai rumus ini. Yang ditanyakan adalah percepatan. Nah, ini percepatan harusnya. Percepatan. Berapa percepatannya? Nah, kita cari F sama dengan M dikalikan A. F-nya kita masukkan. Nah, sudah ada nih F-nya. 30. Kebetulan F-nya cuma 1. Kita masukkan aja 30. Masanya sudah ada 5. Kita masukkan 5. A-nya yang ditanyakan. Nah, berarti tulis lagi. Perkalian pindah ruas jadi pembagian. Berarti 30 per 5 sama dengan A. Nah, sehingga 30 bagi 5, A-nya sama dengan 6 meter per sekon kuadrat. Kita ketemu pilihan yang ketiga. Ya, lanjut. Indikator kelima membahas tentang energi potensial dan energi listrik, energi kinetik. Perhatikan gambar berikut, ada buah kelapa dengan ketinggian. Ingat, ciri-cirinya kalau ada ketinggian berarti yang digunakan adalah energi potensial karena dia ada ketinggian. Energi potensial buah kelapa jatuh pada saat ketinggian 3 meter. Yang ditanyakan 3 meter. Hati-hati nih, ada dua ketinggian. Nah, 4,5 meter sama 3 meter. Yang ditanyakan 3 meter berarti kita pakai yang 3 meter. EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H. Masanya berapa? Sudah ada di sini. Nah, 2,5. Gravitasinya sudah ada 10. Kita masukkan 10. Hanya kita masukkan yang 3. Betul. Kita kalikan 2,5 kali 10 kali 3 hasilnya 75 Joule. Nah, nih. Lanjut soal berikutnya. Indikator kelima masih energi potensial dan energi kinetik. Nah, ini energi kinetik yang kita bahas. Sebuah benda bermassa 2 kg bergerak dengan kecepatan. Ciri-cirinya adalah kecepatan. Kalau kecepatan berarti dia pakai energi kinetik. Yang ditanyakan energi kinetik yang bekerja pada benda tersebut. EK-nya yang dicari. Kita cari EK sama dengan rumusnya setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat sama dengan setengah masanya massa M 2 kali 2. V nya berapa? V nya 4 kuadrat. Ini kita bisa coret 2 bagi 2 habis. 4 kuadrat adalah 16 Joule. Berarti sudah ketemu 16 Joule. Nah, seperti itu untuk pembahasan hari ini. Semoga kalian bisa. Kalau tidak bisa tanya lagi, nanti saya jelaskan kalau ada yang belum paham. Nah, kita akhiri dengan hamdalah dan doa kafaaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.